3 rahasia ibu-ibu bisa tetap nabung meski penghasilan pas-pasan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk! Kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Aku mau jujur ya. Kadang hidup ini lucu tapi juga nyebelin. Kita kerja capek, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus semua orang, tapi giliran buka dompet isinya kayak lagi diet ketat. Bukan karena kita boros belanja tas mahal atau nongkrong fancy, tapi karena kebutuhan datangnya rame-rame, kayak lagi promo buy one get one, baru gajian, besoknya listrik, lusa sekolah, besoknya lagi minyak habis. Kadang sampai mikir, ini uang aku yang kerja, atau aku yang kerja buat uang. Yang bikin tambah gemas itu, tiap denger orang bilang, nabung dong, kok nggak bisa nabung sih? Rasanya pengen jawab, iya aku juga pengen, tapi hidup bukan cuma soal pengen. Kadang nabung tuh bukan soal niat, tapi soal realita. Mau nabung tapi yang antri minta dibayar juga banyak. Dan lucunya, kita sering nyalahin diri sendiri, ngerasa kurang pinter ngatur uang. Padahal sebenarnya, kita lagi berjuang keras di tengah kondisi yang serba mepet. Makanya sebelum ngomongin cara, aku pengen kita jujur dulu sama diri sendiri. Bahwa banyak ibu di luar sana ngerasain hal yang sama. Capek, tapi harus kuat. Pengen bisa nabung, tapi juga pengen tenang hari ini. Dan di tengah semua itu, kita cuma pengen satu hal. Hidup yang sedikit lebih aman, sedikit lebih tenang. Tanpa harus terus ngerasa bersalah sama diri sendiri. Rahasia pertama yang paling mengubah cara pikirku soal uang adalah soal nabung dulu. Baru belanja, bukan nunggu sisa. Dulu, aku selalu merasa nabung itu cuma bisa dilakukan kalau ada kelebihan uang. Masalahnya, kelebihan itu jarang banget datang. Rasanya uang selalu habis duluan sebelum sempat disisihin. Sampai akhirnya aku sadar, mungkin bukan uangnya yang kurang. Tapi caraku memperlakukan uang itu yang salah dari awal. Aku mulai coba hal kecil. Begitu uang masuk, langsung aku pisahin sedikit buat tabungan. Bahkan sebelum mikirin belanja apapun. Kadang jumlahnya kecil banget. Sampai rasanya malu sendiri. Tapi aku paksa diri buat konsisten. Anehnya, setelah itu aku tetap bisa hidup dengan sisa uang yang ada. Seolah otak dan kebiasaan kita ikut menyesuaikan batas baru. Awalnya memang terasa berat. Apalagi pas lihat uang belanja jadi kelihatan lebih sedikit. Tapi lama-lama, aku ngerasa lebih tenang karena ada rasa aman kecil di belakang. Kayak punya bantalan kalau sewaktu-waktu kepleset. Dan perasaan aman itu ternyata jauh lebih berharga daripada jajan sesaat yang cepat hilang rasa senangnya. Aku juga pernah ngerasa, cuman segini doang nabungnya. Buat apa? Tapi lama-lama aku sadar, yang bikin capek itu bukan kecilnya nominal, tapi kebiasaan menyepelekan usaha sendiri. Begitu aku berhenti meremehkan langkah kecil, nabung jadi terasa lebih ringan dan enggak penuh tekanan. Rahasia kedua yang bikin pikiranku kebuka adalah berhenti nunggu waktu yang pas untuk mulai nabung. Dulu aku sering bilang ke diri sendiri, nanti aja kalau gaji naik, nanti aja kalau cicilan beres, nanti aja kalau hidup lebih tenang. Tapi kenyataannya, hidup jarang banget kasih waktu yang benar-benar tenang. Selalu ada aja kebutuhan baru yang muncul tanpa permisi. Akhirnya aku sadar, kalau nunggu semuanya rapi dulu, mungkin sampai kapanpun aku nggak akan mulai. Jadi aku mulai nabung di tengah kondisi yang masih berantakan. Kadang uangnya sedikit banget, kadang rasanya maksa, tapi justru di situ aku belajar disiplin. Aku belajar menerima bahwa hidup nggak harus sempurna dulu baru bisa berproses. Ada masa di mana aku cuma bisa nabung receh hasil kembalian belanja. Tapi anehnya, setiap lihat receh itu ngumpul, rasanya kayak lagi buktiin ke diri sendiri kalau aku masih berusaha. Dan rasa berusaha itu
bikin hati lebih tenang daripada angka di tabungan itu sendiri. Aku juga mulai sadar, banyak orang kelihatan rapi keuangannya bukan karena penghasilannya besar, tapi karena mereka konsisten dari awal. Mereka nggak nunggu kondisi ideal, mereka jalan sambil berantakan, sambil belajar, sambil jatuh bangun. Dan itu bikin aku ngerasa, oh ternyata aku juga boleh mulai dari kondisi seadanya. Rahasia ketiga yang paling dalam dan paling susah adalah mengubah cara pandang tentang nabung itu sendiri. Dulu aku mikir nabung itu cuman sisa dari kebutuhan. Kalau ada, ya ditabung. Kalau enggak, ya sudah. Tapi sekarang aku melihat nabung sebagai bentuk sayang sama diri sendiri dan keluarga. Sesederhana itu. Aku mulai nganggep nabung itu sama pentingnya kayak makan atau bayar listrik. Bukan sesuatu yang nunggu sisa, tapi sesuatu yang memang harus diusahakan. Dan saat pola pikir itu berubah, perlahan caraku ngatur uang juga ikut berubah. Aku jadi lebih hati-hati sebelum menghabiskan uang. Bukan karena takut, tapi karena punya tujuan. Aku juga berhenti membandingkan tabunganku dengan orang lain. Dulu setiap lihat orang pamer saldo atau cerita bisa nabung banyak, rasanya langsung minder. Tapi lama-lama aku sadar, kita semua punya garis hidup dan beban masing-masing. Yang kelihatan di luar belum tentu sama dengan yang dirasakan di dalam. Sejak berhenti membandingkan, hatiku jauh lebih ringan. Aku fokus ke langkahku sendiri, sekecil apapun itu. Dan anehnya, justru dari situ aku merasa lebih mampu mengatur keuangan dengan tenang tanpa rasa tertekan. Nabung akhirnya bukan lagi soal angka, tapi soal rasa aman. Rasa bahwa aku sedang berusaha melindungi diri dan keluargaku semampuku. Rasa bahwa aku tidak diam saja menunggu keadaan berubah, tapi ikut bergerak meski pelan. Sekarang aku paham, penghasilan pas-pasan bukan akhir dari segalanya. Yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan uang itu dengan sadar dan penuh niat. Karena dari situlah kebiasaan baik tumbuh sedikit demi sedikit. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri, ya, seolah hidup harus selalu rapi dan dompet harus selalu tebal baru boleh merasa tenang. Padahal kenyataannya, kita ini manusia, bukan mesin ATM. Ada hari di mana uang tinggal sedikit, tapi hati masih pengen kuat. Ada hari di mana dompet tipis, tapi tanggung jawab tebal. Dan itu nggak apa-apa. Yang penting kita masih mau bangun setiap hari dan bilang ke diri sendiri, aku masih berusaha, walau pelan, walau kadang ngos-ngosan. Lucunya, hidup itu suka bercanda. Saat kita merasa paling nggak siap, justru di situ kita belajar paling banyak. Saat tabungan tipis, kita belajar kreatif. Saat keuangan mepet, kita belajar prioritas. Dan saat kita merasa gagal, ternyata itu cuma jeda sebelum kita jadi versi diri yang lebih kuat. Jadi, kalau hari ini kamu masih ngitung receh sambil senyum kecut, tenang. Itu bukan tanda kalah. Itu tanda kamu lagi berjuang dengan jujur. Pelan-pelan aja, nggak perlu ngebut, nggak perlu banding-bandingin hidup sendiri sama orang lain yang kelihatannya adem ayem, karena setiap orang punya garis perjuangannya masing-masing. Yang penting kamu terus melangkah. Meski kecil, meski pelan, tapi nyata. Dan suatu hari nanti, kamu bakal senyum sendiri sambil bilang, ternyata aku pernah sejauh ini bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, di obrolan yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya, Bu.